Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, kita jumpa lagi. Kak Elis apa kabarnya? Puji Tuhan dan luar biasa kakak Nana dalam keadaan sehat-sehat. Oke, Kak Elis juga sehat, adik-adik pasti juga sehat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Seperti biasa adik-adik udah pakaian rapi nggak, udah mandi nggak? Pasti sudah ya, pakaian yang rapi, duduk yang manis dan jangan lupa Alkitab dan kidung cerianya. Sudah disiapkan? Oke, adik-adik jangan lupa juga. Oh iya, persembahan. Oh iya, persembahannya juga udah disiapkan ya. Jangan pas waktu ibadah lari-lari ajak cari mama lagi. Ya udah disiapkan? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Diawali dengan kita menyanyikan Mas Berkat PA kita. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita mulai. Dengan semangat ya adik-adik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam pipikan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita memelihara benih menyikapi, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Kita mulai saat teduh. Saat teduh selesai, kita menyambut ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 151. Kidung Ceria 151 kita ulang 2 kali, karena itu hanya satu ayat, tapi kita ulangnya, kita nyanyikannya ulang 2 kali ya adik-adik ya. Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Aku bersukacita ketika di
masuk doa pembukaan ibadah kita. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur di mana kami kembali dapat berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Berkatilah Tuhan ibadah hari ini dari awal hingga selesai. Berilah hati kami yang tenang, supaya ibadah hari ini dapat berlangsung dengan baik dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elis nanti. Bagi teman-teman kami yang belum sempat beribadah hari ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan baca Mazmur Pujian. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepadamu hal pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Oke, kita sambut Mazmur pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 27, ayat 1 dan ayat 3. Kidung Ceria 27 ayat 1 dan ayat 3, sedangkan burung yang kecil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Elis. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan lagu pujian dan doa yang akan bisa menguatkan adik-adik walaupun kita beribadah dari rumah.
Kita berharap ya adik-adik, semoga kita bisa bertemu kembali untuk bertatap muka untuk melaksanakan ibadah kita. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, sebelum adik-adik membuka Alkitabnya, kita berdoa terlebih dahulu meminta penuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa Bapa bersama adik-adik kami untuk melaksanakan ibadah kami di pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan pandemi Tuhan, kami masih beribadah lewat daring Bapa, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita kepada adik-adik kami walaupun beribadah lewat daripada rumah. Bapa yang baik, hamba akan menyampaikan firman ya Bapa. Engkau tuntun hamba, Engkau pakai hamba dengan penuh hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, agar hamba dapat memberikan firman kepada adik-adik kami, agar bisa lebih menguatkan adik-adik kami di dalam menjalani kehidupannya, dan untuk menata kehidupannya selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Adik-adik, adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Sudah ada di depannya masing-masing kan adik-adik? Kita buka dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Sekali lagi kakak menyampaikannya. Kitab Imamat pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai yang keempat, yang menyatakan demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Adik-adik, di sini kita menceritakan dengan judulnya Hidup Menyenangkan Hati Tuhan. Adik-adik, hidup menyenangkan hati Tuhan, apa saja yang bisa adik-adik lakukan? Pasti adik-adik tahu ya, apa-apa saja yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu seperti rajin ke gereja, membaca Alkitab, menghormati orang tua. Dan sini adik-adik dikatakan bahwa ini adalah kitab Imamat, ini adalah merupakan kitab ketiga dari kumpulan kitab Taurat Musa yang berisikan tentang aturan yang sebagian besar terkait dengan peribadatan dan tentang termasuknya penjelasan tugas daripada para imam. Karena adik-adik, penataan bait Allah ini ditujukan kepada para imam. Kenapa? Untuk disampaikan kepada jemaat yang menjadi sentral untuk hidup yang kudus. Adik-adik, tahu nggak apa arti kata kudus? Ada yang tahu? Di sini kalau adik-adik nggak tahu, di sini kata kudus itu berasal dari kata kadosi, yang artinya adik-adik hidup kudus itu dipisahkan dari perbuatan yang buruk, dan dia ini adalah perbuatan yang paling istimewa. Kenapa? Kalau kita hidup kudus, kita harus banyak berbuat baik. Karena hidup kudus itu adik-adik itu, kalau secara teologi itu, hidup kudus itu dari Tuhan adik-adik. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mengingatkan kita untuk selalu hidup dengan kudus. Kalau kita hidup kudus, kita harus banyak berbuat baik, harus dapat menyenangkan hati orang, menyenangkan hati Tuhan, dengan cara adik-adik harus bisa menjaga hati, menjaga mulut. Dengan cara apa adik-adik? Kalau kita menjaga mulut, adik-adik tidak boleh
berkelahi dengan temannya, dengan saudaranya. Kalau menyenangkan hati, kalau dengan hati kita harus bisa menjaga hati kita agar kita selalu hidup dalam kekudusan. Adik-adik, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasalnya yang keempat dan ayat yang 23, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari hati kita, adik-adik, dari situlah terpancar kehidupan kekudusan. Kalau hati kita juga jelek, selalu ada iri, selalu ada dengki, selalu ada sombong, selalu ingin menyenangkan, selalu ingin mementingkan diri sendiri, itu adalah bukan hidup kudus, tapi itu hidup dengan tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus bisa menunjukkan, bisa menjadi contoh kalau adik-adik itu mempunyai kehidupan yang kudus, dengan rajin berdoa yang seperti kakak bilang tadi awal, dengan tidak melanggar peraturan, dengan menyenangkan hati orang tua, tidak melawan orang tua, rajin beribadah. Kakak mau bertanya dulu sama adik-adik, selama di rumah siapa yang gak pernah beribadah? Ayo, ada yang gak pernah beribadah? Jangan karena dari rumah adik-adik lupa untuk beribadah. Karena kalau di rumah kan adik-adik bisa bermain game, jadi lupa untuk beribadah. Kesiangan bangun. Jadi kalau adik-adik mau hidup kudus di hadapan Tuhan, harus bisa menyenangkan hati Tuhan dengan cara seperti tadi adik-adik. Kalau adik-adik besoknya hari Minggu, misalkan itu adalah ibadah impa. Jadi adik-adik kalau malam Minggu, walaupun besoknya hari libur, adik-adik bisa tidurnya agak lebih cepat, karena agar besok pagi bisa bangun lebih cepat. Karena kita mulainya adik-adik menghadap Tuhan, berdoa, beribadah itu jam 8. Jadi adik-adik jam 7 udah bisa adik-adik bangun, udah mulailah bisa mandi, udah bisa menyiapkan segala keperluan untuk adik-adik beribadah. Jangan karena adik-adik beribadahnya dari rumah, jadi lupa beribadahnya, jadi bermalas-malasan. Itu bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu bukan hidup yang kudus. Itu hidup karena didasari karena iblis adik-adik. Setan itu mau menggoda kita. Tapi ada Tuhan yang lebih kuat daripada itu semua. Adik-adik harus lebih kuat. Adik-adik harus punya, oh saya kan harus beribadah besok pagi. Jadi saya harus bangun pagi besok, harus mempersiapkan segalanya. Karena kita diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan, adik-adik masih diberi pendidikan, masih dikasih kesempatan untuk melaksanakan hari-hari hidup adik dengan cara mengucap syukur. Itu ada juga salah satu, kita menjaga hati kita dengan mengucap syukur. Karena adik-adik bukan gampang loh menjaga kekudusan hati kita, kekudusan kita di hadapan Allah. Karena apa adik-adik? Banyak godaan yang kita terima dari luar. Baik itu dari teman-teman kita, atau dari manapun, dari handphone. Itu salah satu adalah godaan buat kita. Karena sekarang kakak lihat banyak sekarang anak-anak lebih mementingkan handphonenya daripada, terkadang dia lupa makan, terkadang lupa belajar, dan merasa terganggu kalau disuruh mamanya membeli sesuatu. Itu juga bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu juga bukan hidup yang kudus. Jadi adik-adik,
kalau kita mau hidup kudus, kita harus bisa tanggalkan itu semuanya dari hidup kita. Kalau kita ingin mengejar kekudusan itu, adik-adik bisa. Kalau ada niat, keinginan, itu akan bisa adik-adik laksanakan. Kalau adik-adik beribadah hanya untuk sekedar beribadah saja, itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau adik-adik memakai beribadah dengan cara bagus, dengan cara serius, dengan cara kusuk istilahnya adik-adik, dengan cara tekun, dan benar-benar memang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, adik-adik itu bisa melaksanakannya dengan bisa menanggalkan semua rasa kemalasan adik-adik tadi, semuanya itu bisa adik-adik tanggalkan kalau adik itu hidup dalam kekudusan Tuhan. Dengan cara apa juga adik-adik? Kalau adik-adik ingin melepaskan semuanya itu, adik-adik harus bisa berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan. Bisa adik-adik berdoa, Tuhan tolonglah saya, berikan saya ketekunan, agar saya dapat bisa beribadah, agar saya bisa menjalankan hidup saya dengan penuh kekudusan, agar saya bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita dari hati kita yang tulus, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin hidup memiliki hidup ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup dengan kudus, kekudusan hati kita, itu semua bisa kita laksanakan kalau kita benar-benar memang dari hati kita yang tulus, bukan karena kita ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang, ingin agar kita terkenal. Itu bukan salah satu menyenangkan hati Tuhan, tapi itu hanya untuk menyombongkan diri kita sendiri. Jadi intinya adik-adik, dengan hati yang tulus, dengan kita bisa menjaga mulut, menjaga hati, sehingga kita bisa dapat hidup, bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan hati kita juga, agar kita bisa dapat juga mengerti bahwa hidup kudus di hadapan Tuhan itu adalah dari hati kita, dan itu perlu kita jaga. Demikian yang bisa kakak sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, kita akan menyanyikan, menyambut firman Tuhan ini dengan membuka kidung ceria kita nomor 214. Kita bernyanyikan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kidung ceria, oke adik-adik. Jangan sesat dengan sabdanya.
syafaat. Untuk itu mari kita tutup mata adik-adik dan lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang mengucapkan syukur ya Bapa, untuk kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu Bapa, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, karena Engkau masih memberi kami kesempatan ya Bapa, untuk kembali beribadah ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kesehatan masih Engkau berikan kepada kami dan adik-adik kami. Bapa, Engkau berikan juga adik-adik kami dengan penuh sukacita. Engkau berikan mereka juga kesehatan. Berkati pendidikan mereka ya Bapa, agar memang mereka juga senantiasa penuh dengan sukacita dan damai hatinya ya Tuhan. Walaupun mereka juga masih beribadah dari rumah Tuhan, mungkin juga ada beberapa dari adik-adik kami juga Tuhan kembali belajar dari rumah ya Bapa. Engkau berikan mereka kesabaran, ketekunan Tuhan di dalam pendidikan mereka juga. Bapa, berkati juga orang tua adik-adik kami, Engkau juga memberikan kesabaran, kesehatan, rezeki kepada orang tua adik-adik kami Tuhan, dalam mereka mendidik adik-adik kami, dalam mereka memenuhi kebutuhan adik-adik kami Tuhan, baik dalam pendidikannya juga Tuhan Yesus. Engkau berikan itu semua kepada orang tua adik-adik kami. Begitu juga Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami ini, agar senantiasa Tuhan permasalah pandemi COVID-19 dan masalah yang baru Tuhan yaitu Tuhan varian yang baru, Omikron Tuhan, Kau jauhkan ini semua Tuhan. Karena ini adalah penghalang buat kehidupan kami untuk melaksanakan aktivitas kami Bapa dengan tidak bebas ya Bapa. Banyak hal-hal yang harus kami tidak lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat para pelayan kami ya Tuhan, kakak pelayan kami di PA Tuhan, Engkau berikan juga kami kesehatan, Engkau berikan kami kebaikan, kelimpahan Tuhan Yesus, kesehatan dan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati agar kami tetap bisa bersyukur untuk bisa melaksanakan kegiatan kami Tuhan Yesus, dalam melaksanakan ibadah kami Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kekuatan, ketekunan Tuhan Yesus di dalam kami melaksanakan ibadah kami. Bapa, kami juga berdoa buat gereja kami ini Tuhan Yesus. Engkau berkati gereja kami ini dan Engkau berkati Bapak Pendeta kami Tuhan sebagai KMJ di tempat kami ini Bapa. Engkau berkati pelayanannya Tuhan agar dia senantiasa tetap dalam sehat di dalam kehidupannya dalam melaksanakan pelayanannya Bapa. Engkau berikan dia kekuatan Tuhan, kesabaran dan ketekunan Tuhan agar dia senantiasa tetap bersyukur dan selalu Tuhan bisa memimpin kami dengan baik. Engkau berikan dia juga selalu kesehatan ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat para pelayan kami yang di sini Tuhan, baik itu organis, sound system, multimedia Bapa. Engkau berkati adik-adik kami ini semua Tuhan, karena mereka juga ikut Tuhan di dalam pelayanan kami Bapa. Kiranya juga memberkati pekerjaan mereka jika mereka sudah bekerja. Engkau berkati pendidikan mereka Tuhan jika mereka masih dalam masa pendidikan ya Bapa. Bapa, Engkau berikan mereka juga kesabaran dalam melayani kami Tuhan, melaksanakan ibadah kami ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan Engkau menyempurnakan doa kami ini seperti Engkau yang telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terima kasih Kak Elis sudah menyampaikan firman Tuhan Sama-sama. hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Dan jangan lupa nanti setelah kita persembahan, seperti biasa persembahannya diberikan ke Mama, dimasukkan dalam amplop, dan Mama dan atau Papa akan mengantarnya ke gereja. Atau boleh juga melalui rekening gereja. Ya, Papa dan Mama sudah tahu itu ya. Adik-adik, nah sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256 ayat 1. 256 ayat 1 saja. Hidup kita yang benar. Kita akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam gereja ini. Dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah menegur kami, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kini kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Persembahan ini kami tahu tidak seberapa Tuhan, namun kami selalu tahu apa yang akan kami berikan selalu dilipat gandakan oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kita akan menutup ibadah kita. Enggak ada pengumuman ya, Kak Elis ya? Enggak ada, belum ada Kak Belum Nana. ada apa-apa. Kita akan menutup ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita ini. Kita setelah doa penutup, kita akan mengakhiri dengan lagu anugerah dengan sikap berdoa juga ya. Kita berdoa. Bapa, kami memohon kepadamu, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati, melindungi kami sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik Bapa. Itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kepintaran kami ya Bapa, tapi ini semua karena kasih setiamu Tuhan dan kebaikan-Mu kepada kami. Kami tetap mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga Engkau telah mengantarkan kami tadi kemari ya Bapa, kiranya juga Tuhan Engkau mengantarkan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami agar bisa dapat bertemu dengan keluarga kami
dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kiranya Tuhan kau mengampunkan atas dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat Sampai jumpa minggu depan depan. dengan kakak layan yang lain lagi. Kiranya adik-adik tetap dalam sukacita dan kesehatan ya adik-adik. Amin. Sampai jumpa lagi. Dah.